Hai, saya Fani. Selamat datang di House 101. Kali ini kita akan berkunjung ke rumah Imam Mami. Rumah yang dirancang oleh Ivan Eldo dan Aidil Akbar dari Studie, sebuah arsitektur studio di Jakarta Selatan. Rumah Imam Mami ini merupakan hasil renovasi dan dibangun di atas lahan seluas 96 meter persegi, dengan luas bangunan 137 meter persegi. Untuk meminimalkan budget, beberapa struktur bangunan dan material dipertahankan, namun tetap menyesuaikan kebutuhan ruang penghuninya. Terletak di kawasan perumahan lama, rumah ini didesain dengan tampilan fasad yang menggabungkan konsep modern dan juga menggunakan atap genteng dan batu-batu alam agar tetap senada dengan lingkungan sekitar. Sebelum kita masuk dan ngobrol bareng sama Mas Ivan, arsiteknya, yuk subscribe dulu channel YouTube Living Loving Net supaya kamu nggak ketinggalan video-video tips dan inspirasi untuk rumah nyamanmu. Kalau sudah, yuk ikut aku masuk. Halo Mas Ivan. Halo Mbak Fani, apa kabar? Baik. Mbak, silakan masuk. Oke. Nah, sekarang aku udah sama Mas Ivan nih, prinsipal arsitek dari Studie. Sebelum kita bahas soal rumah Imam Mami, aku mau tanya-tanya sedikit dulu nih ke Mas Ivan soal apa itu Studie dan biasanya ngerjain proyek-proyek apa aja sih Mas? Studie itu sebuah studio perencanaan arsitektur dan interior. Kita domisilinya di Jakarta, tepatnya di Jakarta Selatan, di Lebak Bulus. Apa yang kita kerjakan antara lain rumah tinggal, ada retail juga seperti store-store gitu, office, dan juga kita pernah mengerjakan sekolah. Kenapa rumah ini akhirnya diputuskan untuk renovasi dan profil penghuninya tuh seperti apa sih? Kenapa rumah ini harus direnovasi? Karena kebutuhan ruang pada rumah existingnya itu udah nggak memenuhi kebutuhan penghuni barunya. Itu yang pertama, udah pasti. Kedua, secara tampilan emang kita pengen mengubah supaya lebih segar gitu, lebih baru ya. Karena profil penghuninya sendiri di sini nanti akan dihuni oleh 3 orang, 1 orang tua dan 2 orang anak. Itu juga berkaitan, makanya namanya Imam Mami karena ini rumah untuk seorang ibu. Ini kompleknya termasuk lumayan komplek lama gitu ya Mas. Gimana sih Mas Ivan membuat kayak tetap berkesinambungan? Oke, yang pertama desainnya kita emang bikin tetap sederhana. Dan material-material existing dari rumah ini juga kita nggak buang sebetulnya. Kayak genteng, terus kalau Mbak Fani lihat model-model rumah di sini pasti ada material yang sama tiap rumah. Itu juga kita pakai lagi walaupun posisinya nggak di depan gitu. Sama yang pasti desainnya kita bikin tidak terlalu mencolok lah dibanding rumah-rumah lainnya gitu. Awalnya udah 2 lantai, tapi di lantai 2-nya itu tadinya cuma 1 ruangan kosong, kayak semacam aula, karena dulu ini infonya bangunan aslinya adalah sebuah kantor gitu. Jadi cuma ada toilet sama 1 ruangan kosong di atas. Itu yang kita rubah, jadi hunian tempat tinggal lagi di atas itu kita tambah 2 kamar tidur jadinya, beserta balkon. Dari lantai 1 ke lantai 2 ada ruangan-ruangan apa aja sih Mas? Kalau lantai 1 itu yang pasti kalau kita baru datang dari luar disambut oleh carport ya. Dari carport ke teras, terus kita masuk ke dalam itu langsung disambutnya oleh living room. Living room yang open plan antara ruang TV dan ruang makan. Justru yang di depan yang kita taruh itu ruang makan. Jadi ruang makannya itu berfungsi juga sebagai ruang penerima tamu juga di situ gitu. Lalu ada 1 master bedroom di bawah dan kitchen di area belakang. Lantai 2 itu ada 2 kamar tidur, terus sama balkon. Sisanya area servis kayak gudang sama area jemur.
kita coba lihat ke lantai 2 ya. Nah, sekarang aku mau mulai tanya-tanya soal interiornya nih, Mas. Kalau interiornya sendiri tuh didesain sama tim studio juga, Mas? Ya, interior kita desain dan kita juga yang build. Tadi juga aku lihat pas masuk ada tanaman-tanaman, terus tadi di area belakang ada pohon ya, Mas. Itu adalah konsep dari klien atau ada ide tertentu dari tim studio? Kalau konsep penempatan tanaman sih emang kita ngedesain, kita tentuin titik tanamannya gitu. Tapi kalau kayak jenis-jenis tanamannya dan mempercantik landscape-nya itu ada kita kolaborasi sama vendor tanaman yang namanya Tanemin. Jadi kalau titik-titiknya itu berarti memperhatikan arah sinar matahari masuk gitu. Betul. Ya, Mas? Rumah ini tuh menghadapnya ke selatan, yang mana dalam setahun itu dia paling sedikit lah karena panas gitu. Makanya di depan emang kita berupaya untuk kesejukan rumahnya kita nggak pakai kanopi untuk carport. Jadi kita pilihnya udah cukup tanaman-tanaman yang bisa menutupi matahari aja gitu. Terus yang menarik juga nih, tadi aku lihat banyak penggunaan beberapa material. Contohnya kayak tadi pas masuk ya, Mas, aku lihat di ceiling tuh kalau di awal tuh ada material bondek, terus masuk ke ada partisi-partisi kayu ya, terus habis itu baru ke gypsum. Itu ada alasan tersendiri nggak ya, Mas, untuk pemilihan tersebut? Oke, sebetulnya itu ke kondisi keinginan klien. Jadi sebetulnya klien itu sendiri pengennya punya ceiling yang lebih tinggi gitu. Nah, ceiling yang pakai bondek itu adalah area dak beton yang baru, yang sebelumnya nggak ada di existing. Sedangkan yang pakai ceiling itu emang kita udah nggak bisa ngejar ketinggiannya karena kita nggak robah dak existingnya. Nah, untuk mengakalinya supaya area yang baru itu lebih tinggi, akhirnya kita open ceiling di situ, nggak pakai plafon gitu. Jadi kita expose aja ceiling bondeknya gitu. Tapi jadi menarik ya, justru kayak ada apa ya tahapan masuknya gitu ya, Mas? Jadi semakin ke dalam dia kayak makin rendah gitu ceilingnya, ada 3 level yang berbeda. Oke. Nah, tadi kalau material bondek sendiri tuh ada maintenance khusus nggak sih, Mas, untuk penggunaannya dalam interior? Sebetulnya nggak ada sih. Bondek itu kan dia nggak rata ya. Nah, di bidang-bidang yang nggak ratanya itu yang penting dipastikan aja itu rapat gitu. Nggak ada celah. Jadi diisi oleh plesteran, habis itu finishingnya cuma cat aja. Masuk ke pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu nih, Mas, soal budget. Kalau misalnya rumah Imam Mami sendiri nih, Mas, dari klien itu budget awalnya tuh berapa sih, Mas? Kalau budget awal sebetulnya emang dari klien pengennya sih di angka di bawah 500 juta untuk renovasi keseluruhan. Total ya berarti? Total. Dan kebetulan hasil akhir budget pembangunan renovasi rumah ini kita mencapai target sih nggak nyampe 500 gitu, bahkan di bawah 400. Berarti budget itu sendiri udah termasuk interior? Belum, sama interior 400 lebih sedikit lah gitu. Tapi kalau pembangunannya doang itu sekitar kemarin itu 370-380 lah. Itu untuk arsitekturnya ya? Untuk interiornya mungkin sekitar 50 atau berapa? Segitu Ya. Berarti tidak ada pembengkakan budget dong ya, Mas, dari? Nggak ada. Oke. Berarti baiknya memang kalau sebagai klien tuh meskipun misalnya ada budget 500 gitu, tapi mungkin kayak aim-nya tuh renovasinya di 400 kali gitu ya, Mas? Jadi supaya ada dana darurat gitu ya. Just in case ada pembengkakan budget di saat renovasi. Biasanya kan pembengkakan budget itu ketika kliennya dia nggak mau mengikuti apa yang diarahkan sama arsitek gitu. Nah, kebetulan di project ini kliennya emang benar-benar dia percaya sepenuhnya gitu sama kita, akhirnya lebih efektif di budget hasilnya. Tadi juga sempat mention soal penggunaan material-material dari bangunan existing digunakan kembali ya. Contohnya tadi batu-batuan di kolom carport ya digunakan kembali di kamar mandi. Dan genteng juga. Genteng juga ini pakai yang lama. Kita rotasi aja gitu. Oke. Hadapnya. Kalau soal bukaannya sendiri nih, Mas, aku lihat kan banyak yang dibuka dari atas nih. Itu alasannya apa ya, Mas? Nah, jadi hal utama yang paling kita perhatikan dalam merancang rumah ini justru sirkulasi udara dan cahaya. Dengan kondisi bangunan existing yang banyak tertutup gitu, dengan jendela yang kecil di bagian depan. Nah, itu yang kita rubah semua gitu. Kalau kita lihat desain yang baru, ini posisi fasad hampir semuanya bukaan
bidang transparan supaya ruangan semua terang, termasuk di belakang kita ini ada skylight. Jadi ketika siang hari ini rumah sama sekali nggak memerlukan lampu gitu. Juga udaranya dia mengalir dengan baik dari atas ke bawah gitu. Nah, sekarang aku mau ke pertanyaan terakhir nih, Mas. Ya, gimana sih cara tahapan kerjasama dengan tim studi? Yang pertama, mungkin bisa cek dulu siapa Studie, karya-karya kita, portfolio kita bisa cek di website atau di Instagram di @studie_4 kali, STUDIE_4 kali gitu. Nanti setelah cek, baru bisa DM aja langsung ke IG kita atau bisa WA kita, di situ juga bisa. Terima kasih Mas Ivan Sama-sama, Mbak atas Fani. sesi ngobrolnya. Iya. Nah, teman-teman, semoga informasi dari Mas Ivan tadi cukup menginspirasi dan membantu kamu yang sedang berencana membangun atau merenovasi rumah. Saya Fani, sampai jumpa di House 101 selanjutnya.